Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Satoshi dan kawan-kawan membantu mengumpulkan Pokemon Cincau dan Corsola. Satoshi dan kawan-kawan naik kereta gantung yang akan membawa mereka ke Blue Vinland. Tapi ternyata kereta ini sebenarnya berhenti di kota lain yang bernama Blue Lagoon. Setibanya di sana, Takeshi menyatakan jika mereka ketinggalan kapal, maka mereka harus menunggu 3 hari lagi untuk mendapatkan kapal berikutnya. Satoshi meyakinkan teman-temannya bahwa sedang memikirkan solusinya. Tiba-tiba, seekor Pokemon muncul di hadapan mereka, dan Satoshi yang penasaran mengeluarkan Pokédex-nya untuk informasi tambahan. Menyatakan Pokemon itu bernama Cincau. Setelah mengetahui itu merupakan Pokemon tipe air, Kasumi berniat menambahkannya ke dalam timnya. Namun begitu melemparkan Pokeball ke arahnya, Pokeball itu memantul begitu saja dan tidak bisa menangkap Cincau. Itu dikarenakan Cincau sudah ada yang punya, yaitu seorang bocil yang berusaha menangkapnya. Satoshi ikut membantu dengan menghadang Cincau, tapi Cincau bisa menumpukannya dengan Spark. Bocil itu menuntut Cincau untuk meminta maaf, tapi Satoshi mengakui bahwa seharusnya tidak menyentuh salah satu antenanya yang membuat Pokemon itu marah. Setelahnya mereka saling memperkenalkan diri dengan bocil yang mengaku namanya adalah Daiki. Satoshi lalu memberitahukan mereka ingin pergi ke Bluefin Island. Kebetulan Daiki juga ingin pergi ke sana untuk menghadiri parade Cincau. Satoshi yang terkejut tak sengaja menyentuh antena Cincau yang menyebabkannya tersetrum. Tim Rocket mengawasi mereka dari kejauhan, berniat menangkap banyak cincau yang digunakan sebagai penghias pohon Natal. Tentunya bukan itu yang diinginkan Musashi. Tugas mereka adalah memberikan Pokemon itu kepada bos besar. Setibanya di Pokemon Center, Satoshi menghubungi Propokido untuk menanyakan mengapa cincau yang merupakan Pokemon penghuni laut ada di pegunungan. Propokido menjelaskan bahwa pulau itu pernah menjadi bagian dari dasar laut, tapi tekanan geologis mendorong cincau yang ada di dasar laut muncul ke permukaan. Propokido juga mengungkapkan bahwa Blue Lagoon adalah tempat berkembang biak cincau, dan setiap tahunnya mereka mendaki gunung untuk bertelur dan kemudian kembali ke laut. Daiki mengatakan bahwa parade cincau adalah festival yang memperingati kembalinya cincau ke laut, dan memberitahukan bahwa ayahnya akan memimpin parade tahun ini. Setelah bertemu dengan Daizo, ayah Daiki, Satoshi dan kawan-kawan diizinkan untuk mengikuti parade cincau. Parade cincau pun dimulai dengan Daizo yang meniup peluit. Danau mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Kerumunan yang berkumpul menunggu sambil menabuh genderang, membuat suasana semakin meriah. Sesaat kemudian muncul banyak cincau yang keluar dari permukaan laut. Daiki dan Cincau membimbing para Pokemon, sementara ayahnya mengelola di bagian belakangnya. Para penduduk melambai ke arah cincau yang berjalan di tengah kota. Mereka menyiram air sebagai bentuk penghormatannya kepada Pokemon tersebut. Daizo menjelaskan Pokemon ini dianggap sakral karena membawa keberuntungan bagi para penduduk. Prosesi itu tiba-tiba berhenti di sebuah jembatan, tapi dengan sedikit dorongan cincau berhasil menyeberanginya. Satoshi dan Daiki yang tiba lebih dulu melihat menara pengawas, di mana tim Rocket telah menunggu kedatangan mereka. Tim Rocket menekan tombol perangkatnya yang sama sekali tidak berfungsi. Daizo dan sebagian cincau memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari kembali ke sisi sebelah. Tepat saat itu, tim Rocket akhirnya bisa menembakkan rudalnya. Tapi sayangnya rudal itu membentangkan jaringnya di seluruh jembatan dan tidak berhasil menangkap satupun Pokemon. Tim Rocket masih belum menyerah dan ingin mencoba sekali lagi. Sementara Satoshi dan Daiki telah mempersiapkan Pokemonnya untuk melancarkan combo Thunderbolt dan Spark yang menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Dikarenakan tidak bisa menyeberang lagi, kedua pihak pun memutuskan untuk berpisah dan bertemu di titik yang berbeda. Menjelang malamnya, para cincau mulai kelelahan karena terlalu lama berada di daratan dan tidak mendapat asupan air yang mencukupi. Satoshi lalu mengeluarkan Totodile yang diperintahkan untuk menghujani mereka dengan water gun. Ini memberi energi tambahan pada cincau sehingga mereka bisa berjalan lagi. Mereka berjalan dengan hati-hati di tepi gunung, tapi Daiki menginjak batu yang rapuh dan jatuh ke jurang. Beberapa saat kemudian,
Daiki terbangun di dasar dengan kakinya yang luka, merasa putus asa karena tidak ada yang bisa menemukannya di sini. Satoshi masih mencari Daiki. Jinjo merasakan sesuatu dan mulai menyusuri jalan setapak menuju lembah. Daiki yang melihat cahaya yang dihasilkan Pokemonnya akhirnya bisa bertemu lagi dengan Satoshi. Setelah melewati hutan yang berkabut, mereka akhirnya tiba di pantai, di mana teman-temannya sudah menunggu mereka berdua. Jinjo mulai berlari ke arah satu sama lain, tapi begitu mereka mendekat, tiba-tiba mereka jatuh ke dalam lubang. Tim Rocket langsung membawa kabur cincau yang mereka tangkap, menggunakan smoke screen wishing sebagai perlindungan untuk pelarian mereka. Pikachu juga kesulitan menyerang karena asap yang terlalu tebal. Daiki menyuruh cincau untuk mengeluarkan cahaya supaya bisa tahu di mana posisinya. Satoshi lalu mengeluarkan Totodile dan Bailip, membuat lubang di asap dengan water gun diikuti Razor Leaf untuk menghancurkan kandang. Namun tim Rocket melapisinya dengan bahan yang super kuat. Daiki merintahkan cincau untuk menggabungkan Thunder Wave. Serangan itu cukup kuat untuk menghancurkan kandang, dan mereka semua mendarat di laut dengan selamat. Pikachu dan cincau lalu menggunakan combo Thunderbolt dan Spark untuk mengalahkan tim Rocket. Sebelum berpisah dengan Pokemonnya, Daiki dan cincau saling meyakinkan bahwa mereka akan saling bertemu lagi. Daiki berharap yang terbaik untuk temannya saat pantulan cahaya kuning mulai memudar dari kejauhan. Beralih ke tim Rocket yang mengapung di lautan, mereka bertemu dengan segerombolan cincau yang menyetrum mereka sekali lagi. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal kepada Daiki dan ayahnya. Saat kapal mulai berlayar jauh, Kasumi melihat Corsola yang ingin ditangkapnya, namun teman-temannya menahannya agar tidak melompat. Satoshi dan kawan-kawan sekarang berada di Megi City, kota yang berada tepat di tujuan mereka. Mereka pun memutuskan untuk melihat-lihat dulu sebentar dan masuk ke toko perhiasan yang ada di dekat situ. Kasumi mengambil perhiasan berwarna pink yang dipajang di depan. Penjualnya mengatakan semua item ini dibuat dari tanduk Corsola. Kasumi sangat menyukai benda itu, meskipun tetap bertekad untuk menangkap Corsola. Begitu penjual perhiasan melihat Pikachu, ia mengatakan penduduk pulau ini sangat suka dengan Pokemon berwarna kuning. Mendengar hal ini, Psyduck pun keluar dengan sendirinya, tapi langsung kabur menuju pantai. Kasumi menemukan Psyduck dan menegurnya karena kabur tiba-tiba. Mereka menyadari Psyduck itu bertingkah aneh dan segera mengetahui alasannya. Mereka melihat rumah terapung dengan seorang gadis kecil dan Corsola yang berteriak minta tolong. Sebentar lagi mereka akan terseret ke pusaran air. Satoshi dan kawan-kawan menggunakan speedboat untuk mendekati gadis kecil. Tapi pusaran air membuat upaya penyelamatan mereka menjadi tugas yang sulit. Satoshi lalu memanggil Bulbasaur dan Bailip yang menggunakan Vine Whip untuk menarik ke rumah. Takeshi yang mengemudikan speedboat bisa membawa mereka menjauh dari pusaran air. Mika akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya. Dia berterima kasih karena telah membantu anaknya. Takeshi dengan cepat mengalihkan pandangannya ke kakak Mika yang bernama Ayano. Seperti biasa, Kasumi langsung menjewer kupingnya lagi. Satoshi lalu menanyakan bagaimana bisa rumah itu hanyut. Ayano mengungkapkan bahwa rumahnya dibangun di atas sarang Corsola. Ayano juga menambahkan ayahnya merupakan seniman tanduk Corsola dan menggunakan Pokemon itu sebagai alat kreasinya. Salah satu Corsola sangat energik hingga melukai teman-temannya saat bermain. Hal itu juga menyebabkan fondasi rumah melemah. Alhasil rumah itu pun hanyut. Setelah selesai bercerita, Corsola mengincar Pikachu, tapi ia berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Dan Corsola malah menghit Psyduck. Kasumi yang membalasnya hendak menangkap Pokemon itu. Tapi Takeshi menjewer kupingnya karena keluarga Mika dan Ayano membutuhkan Corsola untuk mencari nafkah. Jadi Satoshi dan kawan-kawan secara sukarela ikut membantu. Tim Rocket membobol gudang dan membuka salah satu dari sekian banyaknya kotak. Mereka menemukan tumpukan perhiasan Corsola. Musashi memakai beberapa perhiasan dan membayangkan dirinya menjadi ratu yang kaya raya. Sementara teman-temannya mencuri tanduk Corsola sebanyak-banyaknya. Namun saat mereka menjalankan aktivitas haram tersebut, penjual perhiasan memergoki mereka. Dan tim Rocket langsung kabur. Satoshi dan kawan-kawan yang bertemu dengan tim Rocket segera menghentikan mereka. Corsola yang marah karena perhiasannya dicuri mentekel Musashi sampai jatuh.
Satoshi dan Kasumi mengirimkan Pokemon mereka untuk menghadapi tim Rocket. Akhirnya Totodile dan Staryu menggunakan Double Water Gun untuk mengalahkan tim Rocket. Penjual memungut perhiasan yang dicuri tim Rocket, sekaligus berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Setelahnya mereka melanjutkan pencarian Corsola lagi. Ayano mendapatkan satu Corsola yang bersembunyi di balik pohon. Kasumi ingin menangkapnya, tapi tidak semudah itu jikalau ada Takeshi. Berikutnya giliran Mika yang menemukan Corsola di tebing pantai. Mereka juga memasang umpan untuk memancing Corsola, dan akhirnya berhasil menangkap dua Pokemon itu sekaligus. Sainenok Owl mengarahkan Satoshi dan kawan-kawan untuk menemukan beberapa Corsola lagi. Tim Rocket masih terus mengawasi, membiarkan mereka mengumpulkan Corsola lalu mengambil semuanya saat waktunya sudah pas. Ayah Mika sangat beruntung. Dengan adanya Satoshi dan kawan-kawan, pekerjaan yang seharusnya memakan waktu seharian bisa dikerjakan hanya dalam beberapa jam saja. Tiba-tiba tim Rocket muncul untuk menangkap Corsola. Meskipun Kasumi berhasil menyelamatkan salah satunya, tim Rocket menggulung talinya, mengangkat Corsola ke balon udara dan siap dibawa pergi. Satoshi merintahkan Sainenok Owl untuk menjatuhkan tim Rocket, namun mereka mengcounternya dengan Whizzing Smokescreen. Untuk beberapa saat, Sainenok Owl terhenti, tapi bergegas keluar dari asap dan melaju dengan kecepatan tinggi untuk merobek balon udara. Satoshi dan kawan-kawan mendekati tim Rocket yang sudah babak belur. Seakan belum puas, Corsola melancarkan tackle ke arah Musashi. Sedangkan Kasumi memerintahkan Staryu Rapid Spin untuk memotong tali yang menahan Corsola. Tim Rocket mengeluarkan Pokemonnya untuk membela diri. Selain itu, Corsola juga ikut mengeroyok tim Rocket. Victory Bell menjerat salah satu Corsola dan membantingnya dengan keras. Satoshi dan kawan-kawan yang mengkhawatirkan keadaannya memeriksa Corsola yang pingsan. Ternyata Corsola mempunyai ability Recover yang memungkinkannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Corsola lalu berkumpul dan secara bersamaan menembakkan Spike Cannon ke arah tim Rocket yang berlindung di balik belakang balon udara ya guys ya. Namun satu Spike Cannon mengenai pembakar balon udara dan hal ini menyebabkan tim Rocket meledak. Setelah dihitung-hitung, ini merupakan kekalahan tim Rocket yang ke-500. Kasumi diberi kesempatan untuk bertarung melawan Corsola. Poliwhirl melancarkan bubble, yang mana Corsola membalasnya dengan tackle. Poliwhirl maju lagi dan menggunakan double slap, serangan yang sangat efektif untuk menjatuhkan Corsola. Namun pertarungannya masih belum selesai, karena Corsola masih bisa bangkit lagi berkat recover. Selanjutnya Corsola menggunakan Mirror Coat untuk membalikan serangan Poliwhirl yang mengenai dirinya sendiri. Kasumi yang tahu Corsola sudah mencapai batasnya, memerintahkan Poliwhirl melancarkan serangan beruntun tanpa henti. Karena Corsola sudah tidak bisa menggunakan recovernya lagi, maka Kasumi melemparkan Lure Ball ke arah Pokemon tersebut. Kasumi sangat bahagia mendapatkan Pokemon yang ia mau. Mika dan Ayano serta ayahnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kasumi berjanji akan merawat Corsola seperti keluarganya sendiri. Dengan demikian, mereka melanjutkan perjalanan ke pulau berikutnya.